Jadi kalau kita lihat definisi zuhud, yang pertama yaitu yakin kepada apa yang dijanjikan Allah dan tidak mengharapkan apa yang ada pada sisi manusia. Dua, ketika mendapatkan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah, tidak ada yang diharapkan dari setiap musibah yang dia dapatkan kecuali penggantinya di akhirat yang dia minta kepada Allah. Yang ketiga, kondisi hatinya, kondisi jiwanya tidak pernah berubah karena pujian dan tidak pernah berubah karena celaan yang hadir pada hidupnya, maka inilah orang yang zuhud. Dan ini betul sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya. Zuhud itu tidak berkaitan tentang fisik, tetapi zuhud itu berkaitan tentang pola hati di dalam memandang urusan dunia dan problematikanya. Bisa jadi ada orang naik mobil 300 juta, tapi hatinya zuhud setiap waktunya. Tapi belum tentu orang yang naik sepeda ondal, belum tentu dia zuhud. Karena orang yang naik mobil 300 juta, ternyata dia menjadi orang yang yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Dia tidak pernah berniat untuk merebut apa yang ada pada sisi manusia. Kalau dia mendapatkan musibah, dia langsung berkata kepada Allah bahwasanya musibahnya itu pengen diganti balasannya di akhirat. Dan dia tidak pernah peduli perkataan manusia, baik ketika mendapatkan celaan ataupun mendapatkan pujian, fix dan confirm. Orang ini zuhud, walaupun tampilannya tampilan yang indah. Tampilannya wangi, tampilannya mungkin dengan mobil harga 200-300 juta. Itu semua barang tidak menafikan zuhud yang ada pada hatinya. Itu yang kemudian menjadikan akhirnya orang yang zuhud itu selalu kembali kepada konsep hati dan jiwanya dia. Ya, makanya Masya Allah inilah yang akhirnya menjadikan kita memahamkan betul. Masya Allah ya. Berarti zuhud itu betul-betul memiliki definisi yang banyak di antara para penuntut ilmu itu tidak tahu. Ya dikiranya zuhud itu ya setiap yang memakai baju jelek, sepeda motor butut, selalu langsung dikatakan ini orang yang zuhud. Kalau ada orang yang kemudian memakai bagus, wangi, dikatakan dia tidak zuhud. Salah. Karena bukan itu sebenarnya makna zuhud yang kita pahami dari para ulama. Bukan itu makna zuhudnya. Nah, jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya memahamkan betul ya Allah. Berarti kita masing-masing meraba diri kita. Sudah sebesar apa zuhud yang ada pada diri kita ketika melihat apa yang kita jumpai tadi. Ya. Makanya Masya Allah ya, disinilah kita paham. Utsman bin Affan itu walaupun hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf itu ketika hartanya berlimpah, itu pun tidak menafikan sifat zuhud dalam diri mereka. Dan orang yang zuhud itu kualitas hidupnya terjaga. Makanya betul sampai dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Rasulullah menyampaikan orang yang zuhud itu dicintai Allah dan dicintai oleh seluruh manusia. Karena dia betul-betul hatinya bersih dan tidak memiliki banyak tanggungan. Mungkin ada yang tanya, Ustadz kenapa orang yang zuhud itu dicintai banyak manusia? Dan dicintai oleh Allah? Karena hatinya bersih, tidak ada tanggungan-tanggungan berat pada hatinya. Sehingga dia melihat orang lain dalam kondisi ridho, qanaah, dan tidak pernah memaksakan dirinya untuk sama dengan apa yang diperoleh orang lain. Dia yakin kepada Allah, kalau tertimpa musibah dia menjadi orang yang lapang, dia ridho, dia mengharapkan pahala, dan pahalanya itu diharapkan nanti di akhirat saja, karena dia akan mendatangi kehidupan berikutnya, dibandingkan mendapatkan balasan di dunia yang sejatinya akan dia tinggalkan. Lalu kemudian dia dalam kondisi tenang, baik dipuji ataupun dihujat tetap stabil, karena hidupnya itu betul-betul hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan tidak kepada apa yang ada pada sisi manusia. Ya, makanya wajar kalau hatinya ringan, dia tidak banyak dosa. Kalau hatinya tidak banyak dosa, dia gampang dicintai orang. Wah, ini orang banyak senang zuhud, ini orang Masya Allah baik. Dia nggak pernah bicara macam-macam tentang harta, tidak pernah bicara macam-macam tentang dunia, dan kecuali membicarakan dalam porsinya kebaikan. Maka itulah orang-orang yang sejatinya mereka zuhud. Ada yang kaya, zuhud. Ada yang miskin, tidak zuhud. Ada yang berlimpah, dia zuhud. Ada yang kekurangan, tetapi dia tidak zuhud. Sekali lagi, zuhud itu tidak terpengaruh. Banyak dan sedikitmu, banyak dan sedikit hartamu. Zuhud itu tidak sama sekali terpengaruh. Zuhud itu sama sekali tidak terpengaruh. Ya,
dengan kaya dan miskinnya dirimu. Zuhud itu tidak terpengaruh dengan apapun barang dan gadget yang mampu kamu miliki. Tapi zuhud itu dikembalikan kepada hatinya manusia ketika berinteraksi pada urusan dunianya. Dia zuhud. Ya. Makanya kan, pernah nggak kita jumpai ada orang kaya, kalau kita bicara sedikit begitu gampang terenyuh, begitu gampang membantu infak di jalan Allah, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pondok pesantren. Dan dia tidak pernah terpikir panjang kalau sudah berkaitan tentang proyek-proyek dakwah. Begitu gampang. Dia layaknya air sungai yang begitu mudah diambil dan dipetik manfaatnya. Walaupun dia kaya raya. Berarti ini adalah orang yang zuhud. Ya. Jadi Masya Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahamkan betul. Inilah definisi zuhud itu. Jadi yang salah bukan kemiskinanmu, yang salah bukan kekayaanmu. Yang salah adalah ketika kita berinteraksi dengan dunia dengan interaksi yang salah ketika kita menyikapi dunia. Dunia itu tidak halal. Dunia itu tidak diharamkan oleh Allah. Justru Allah itu menyuruh kita untuk keluar, mencari pekerjaan, mendapatkan karunia Allah, dan mendapatkan dunia. Bukankah Allah menyampaikan pada surat Al-Jum'ah yang memerintahkan kita supaya keluar dari masjid setelah sholat Jumat itu selesai. Fa'idha kudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi. Ya, fa'idha kudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi. Wabtahu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Makanya Allah menyampaikan kalau sudah selesai sholat bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ya. Jangan lupa untuk kemudian berzikir dan mengingat Allah. Dan itulah yang kita peroleh. Zuhud itu tidak berpangku tangan menjadi pengangguran. Zuhud itu tidak harus miskin. Zuhud itu bukan berarti kita menjadi benalu dan menjadi beban bagi orang lain. Zuhud itu bukan berarti harus di bawah jembatan. Tapi bisa jadi ada orang yang lapang hartanya, dia zuhud. Bisa jadi ada orang yang bau badannya harum, tetapi dia zuhud. Bisa jadi ada orang yang pakaiannya klimis, selalu disetrika, tetapi hatinya itu adalah zuhud. Karena zuhud itu sekali lagi penampilan hati dan bukan penampilan fisik. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahamkan betul. Bagaimana inilah salah satu konsep hati. Siapapun yang telah meletakkan harta dunianya pada telapak tangannya, dan tidak memasukkan pada hatinya, lalu akhirnya hatinya tetap mengontrol kemana harta itu harus dijalankan sesuai dengan arahan hati. Ketika hati ini tidak terkudeta oleh harta yang dimasukkan pada hatinya, maka hati dan harta yang bertemu pada kondisi yang semacam ini, ketika harta itu di bawah kendalinya hati, maka itu harta yang terbaik. Makanya Nabi sampai mengatakan kepada kita di dalam salah satu riwayatnya, ni'mal malu lirajuli sholih. Makanya sampai kemudian kita menjumpai perkataan Rasulullah SAW, sebaik-baik harta itu ketika harta itu dimiliki sama orang kaya. Kalau mampu untuk kaya, sebaik-baik harta itu yang dimiliki sama orang sholih. Makanya Islam tidak pernah mengharamkan kaya, enggak. Tapi harus ingat, kalau menjadi kaya konsekuensinya berat, tanggung jawabnya berat, komitmennya juga berat. Makanya kemudian kita harus paham, Allah tidak pernah mengharamkan manusia mukmin untuk menjadi kaya. Selama dia paham komitmennya, kewajibannya, dan konsekuensi yang harus dia bayarkan penuh atas setiap kekayaan yang dia dapatkan. Makanya di dalam satu riwayat, bahkan kita disuruh menanam iri untuk melejitkan potensi diri kita. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh kamu hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang mereka mendapatkan ilmu, lalu dia pergunakan ilmu itu untuk kebaikan dan untuk dia amalkan. Yang kedua, orang yang mereka itu mendapatkan harta, lalu harta itu ditanamkan di jalan Allah, lalu menumbuhkan kebaikan dan keberkahan dalam urusan di dunia. Pada dua orang inilah kita diperintahkan oleh Nabi untuk iri. Saking begitu mulianya harta ketika digenggam sama orang yang solih, ketika harta itu tidak menafikan sifat zuhud di dalam kehidupan dia. Makanya sekali lagi ya, bisa jadi ada orang pakai mobil mewah gitu, tapi dia zuhud karena mobil itu dibandingkan kekayaannya itu sebenarnya mobil itu tuh terlalu murah.
Makanya tidak usah kita gampang mengomentari. Fulan tidak zuhud, fulan zuhud, fulan tidak zuhud, fulan tidak zuhud, fulan zuhud. Tidak usah mengomentari. Itu merupakan amalan hati. Dan amalan hati tidak ada yang mengetahui kecuali adalah Allah. Hatinya orang yang zuhud tertuju kepada Allah dan kehidupan berikutnya. Kehidupan setelah kematian itulah kehidupan yang sejatinya selalu dipikirkan oleh mereka yang zuhud di dalam hati dan jiwanya. Masya Allah ya.